Si paling perdana. Si paling perdana. Jurnalis Kompas TV Bodi Afimala melaporkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pendukung mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro Jaya pada Kamis 11 Juli 2024 sore ini. Laporan itu dilayangkan Bodia karena mengalami kekerasan saat meliput sidang pembacaan putusan SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kerusuhan itu terjadi setelah sidang putusan ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa keluar ruangan. Wartawan berdesak-desakan untuk mengabadikan momen SYL itu keluar dari ruangan. SYL sempat tertahan akibat banyaknya awak media yang ingin mengambil gambar. Dorong-dorongan pun tak dapat dihindarkan. Dan saat itu jurnalis Kompas TV tengah bersiap mewawancarai SYL. Namun saat itu terjadi dorong-dorongan antara awak media dan sejumlah pendukung SYL. Tiba-tiba Bodia diserang oleh 3 orang. Ia pun lari ke lorong karena dikejar oleh pendukung yang berniat menendangnya. Selain Bodia Afimala, juru kamera TV One Firdaus juga disikut oleh polisi yang mengamankan jalannya sidang. Selamat malam Indonesia. Jordan Ghazali kembali mengantarkan rangkaian berita faktual dan terkini yang hadir dalam DNPV News edisi Kamis 11 Juli 2024. Beragam informasi telah kami siapkan untuk Anda dan berikut fokus utama kami malam hari ini. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara. Mantan Gubernur Jawa Barat HR Nuriyana meninggal dunia pada usia 86 tahun. Sebuah mobil damkar milik Pemkab Deli Serdang dibakar massa. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selama 10 tahun penjara dan denda sebanyak 300 juta subsidi 4 bulan. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi pidana kurungan 6 bulan. SYL juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 14,4 miliar ditambah 30 dolar Amerika Serikat subsidi 2 tahun penjara. Majelis Hakim menilai SYL dan anak buahnya telah melanggar pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Dalam perkara ini, SYL disebut memberikan perintah kepada ex-Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan ex-Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, staf khusus Mentan bidang kebijakan Imam Mujahidin Fahmi dan ajudannya Paji Haryanto untuk mengumpulkan sejumlah uang. Pengumpulan dari patungan atau sharing para penjabat eselon 1 di lingkungan Kementan RI melalui orang kepercayaan SYL ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya. Dalam perintahnya, SYL meminta adanya jatah 20% dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI. Ia juga disebut mengancam anak buahnya bakal dipindah tugaskan atau dinonjobkan jika tidak melaksanakan perintah tersebut. HR Nuriyana, mantan Gubernur Jawa Barat periode 1993 hingga 1998 dan 1999 hingga 2003 tutup usia. Almarhum meninggal pada usia 86 tahun. HR Nuriyana mengembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 11 Juli 2024 dini hari sekitar pukul 4:55 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi ini disampaikan langsung media sosial resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Instagramnya @humas_jabar. Almarhum berlatar belakang seorang militer dengan pangkat terakhir Majen TNI. Nana Nuriyana lahir di Sumedang 17 April 1938. Sebelum mengakhiri karirnya di dunia militer, Nana Nuriyana lahir di Sumedang 17 April 1938. Sebelum mengakhiri karirnya di dunia militer, almarhum pernah menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi dari tahun 1991 hingga 1993 dan dilanjutkan untuk menjadi Gubernur Jawa Barat pada tahun 1993. Untuk rumah duka berada di Kompleks Parayangan Rumah Villa A nomor 131A Bandung.
Satu unit mobil dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Deli Serdang dibakar massa saat terjadi bentrok penertiban bangunan gudang di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 11 Juli 2024. Mobil bernomor polisi BK8851M ini nyaris ludes terbakar pada bagian depannya. Terlihat mobil ini rusak parah pada bagian depan dan kemudinya sehingga tidak bisa lagi dikemudikan. Gajah merah tersebut dibakar pada saat berusaha memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh massa. Sebelumnya terjadi kericuhan pada saat penitipan bangunan gudang di lahan eks hak guna usaha PT PN2 yang dilakukan oleh Pemkab Deli Serdang bersama TNI Polri di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan. Sebanyak 3 personel Satpol PP Kabupaten Deli Serdang mengalami luka-luka. 2 diantara dibawa ke klinik untuk mendapatkan perobatan. 1 diantara yang bernama Noto mengalami luka di kepala dan disebut mendapatkan 15 luka jahitan. Ia diduga terkena lemparan batu dari massa yang menolak penertiban tersebut. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP Info News, produksi DMP Media Network. Polisi berhasil menangkap otak pembakaran rumah seorang wartawan Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Polisi menyebut otak pembakaran rumah Sempurna adalah Bebas Ginting alias B alias Pulang yang berperan memerintahkan 2 eksekutor yakni Yudi Apri Sembring alias Ras berusia 37 tahun dan Yunus Saputra alias YEST berusia 36 tahun. Sebelum mengamankan Bebas Ginting, polisi lebih dahulu menangkap Rusdi Apri dan Yunus Saputra. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, Bebas tercatat sebagai warga Jalan Veteran Gang Sepakata Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo. Bebas jadi tersangka setelah serangkaian penyelidikan 28 saksi dan juga analisa forensik terhadap pola komunikasi antara Bebas dan YST. Hadi Wahyudi juga menjelaskan Bebas memerintahkan Ras dan YST untuk membakar rumah korban serta memberikan uang sebesar Rp130.000 kepada Ras untuk dibelikan bensin yang digunakan untuk membakar rumah korban. Penyidik menemukan botol air mineral berisikan sisa bensin berjarak 30 meter dari rumah sang korban. Polisi masih belum menentukan motif para pelaku melakukan aksi pembakaran ini yang terekam sangat jelas dari CCTV sekitar rumah korban Riko Sampurna Pasaribu. PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA menuding penyebab kerugian besar yang ditanggung oleh emiten konstruksi tersebut pada tahun 2023 berasal dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS). Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menuturkan, selain tingginya beban bunga dan lain-lain, penyebab besarnya kerugian WIKA disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Agung mengungkapkan WIKA telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk proyek kereta cepat tersebut sebesar 6,1 triliun rupiah. PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia yang menggenggam mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC sebesar 60%. WIKA sendiri menjadi salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38% saham. Dengan demikian, Agung menambahkan, perseroan harus mengumpulkan modal melalui penerbitan obligasi yang akhirnya membuat beban keuangan membengkak. Perusahaan sebelumnya mencatatkan kerugian sebesar 7,12 triliun rupiah sepanjang 2023. Kerugian bersih pun membengkak 11.860% dari kerugian pada tahun 2022, yakni 59,59 miliar rupiah. Tercatat beban perusahaan membengkak yang terdiri dari beban lain naik 310,16% menjadi 5,4 triliun rupiah. Sementara beban keuangan meningkat 133,7% sebesar 3,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Microsoft dilaporkan mewajibkan seluruh karyawan yang berbasis Tiongkok untuk menggunakan iPhone di lingkungan kerjanya. Kebijakan ini dikatakan berlaku mulai September 2024 mendatang. Hal ini dilaporkan pertama kali oleh Bloomberg pada awal pekan ini berdasarkan memo internal yang bocor. Dalam memo tersebut, Microsoft menginformasikan ke ratusan pekerja di Tiongkok bahwa mereka harus memverifikasi identitas melalui aplikasi Microsoft Authenticator dan aplikasi Identity Pass yang tersedia pada perangkat Apple. Microsoft kabarnya telah memblokir akses karyawan ke platform perusahaannya jika menggunakan perangkat Android. Sebab layanan mobile Google termasuk toko aplikasi Play Store tak tersedia di Tiongkok. Alhasil hanya toko aplikasi App Store milik Apple yang bisa dimanfaatkan karyawan Microsoft di Tiongkok untuk mendownload Microsoft Authenticator dan Identity Pass.
Microsoft mengatakan para pekerja di Tiongkok masih bisa menggunakan ponsel Android mereka untuk kebutuhan personal. Lebih lanjut, perusahaan akan mengakomodir karyawannya dengan iPhone 15 untuk kerja. Keputusan itu untuk memperketat keamanan internal menyusul maraknya serangan hacker Tiongkok dan Rusia. Pada Maret lalu, laporan keamanan cyber dari Amerika Serikat mengatakan Microsoft menjadi salah satu target sasaran hacker dari Tiongkok dan Rusia. Demikian tadi DMP Evening News edisi Kamis 11 Juli 2024. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini serta kanal YouTube kami DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual terkini lainnya di situs baru kami news.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.